Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Wusen Jujai. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Di episode sebelumnya kita sudah melihat kegagahan Lord Kinchen dalam mengungkap sosok sebenarnya dari Sang Wuji yang adalah seorang makhluk asing. Yang bahkan selain dirinya ketiga wanitanya juga mulai unjuk gigi memperlihatkan kekuatannya menghadapi keempat lainnya dari makhluk asing yang mendiami tubuh Tetua Yu dan Tetua Wei. Awalnya mereka sempat diserang menggunakan kekuatan gabungan dari keempat musuh. Tapi ketiganya ini tidaklah takut. Mereka bertiga berinisiatif menggunakan alam pedang untuk menahan serangan tersebut. Alhasil dengan diaktifkannya alam pedang, maka semua serangan dari pihak musuh sama sekali tidak ada yang menembusnya. Tapi sebaliknya, serangannya dari Jiruyu itu seketika menghantam mereka hingga terpental. Tidak hanya sampai situ aja, setelah Jiruyu serangan balasan pun dilancarkan oleh Chen Shishi yang menggunakan teknik pesona sampai membuat mereka terpental lagi. Dan di lain sisinya, giliran Lord Kinchen yang mulai unjuk kekuatan juga, yaitu dengan mengerahkan aura pedang menghantam Sang Wuji hingga kesakitan dan berhasil dicekik oleh Lord kita. Meskipun sudah kalah, Sang Wuji tetap tidak mau membocorkan tujuan kedatangannya kemari dan ia sudah bertekad lebih baik tewas daripada membocorkan rahasia mereka. Kemudian di momen akhir dari episode sebelumnya kita juga diperlihatkan tetua duo yang juga enggak kalah, yaitu ingin mempertontonkan kekuatannya kepada keempat musuh. Alhasil dengan teknik jahatnya ia pun berhasil menekan mereka dan bahkan ingin menyerapnya. Dan kita pun lalu masuk ke cerita barunya. Masih di tempat yang sama, yaitu di reruntuhan kuno. Di sana kita masih diperlihatkan pertarungan Kinchen melawan kelompok Sang Wuji. Scene terakhir memperlihatkan tetua duo yang mencoba menyerap energi keempat musuh, tapi siapa sangka keempatnya masih bertahan menggunakan formasi pertahanannya. Meski begitu, keempatnya memang dibuat kewalahan tidak kuat menahan serangan dari tetua duo yang sungguh luar biasa. Pada saat ini Tetua Wei penasaran siapakah tetua duo ini yang sama dengan mereka miliki, yaitu energi jahat. Di belakangnya ada Lord Kinchen yang masih mencekik Sang Wuji, terus mendesaknya agar dia mengatakan tujuan kedatangannya. Tapi Sang Wuji tidaklah menyerah. Kali ini dia berteriak meminta semua rekannya untuk bersama-sama menggunakan formasi segel terlarang dari klan mereka. Mendengar itu, keempatnya pun mengerti dan langsunglah mereka pun mengaktifkannya dengan ditandai munculnya sebuah tato di kepala mereka. Alhasil ledakan pun terjadi, membuat ketiga wanita merasakan imbasnya dan juga formasi segel di tempat ini pun mulai terbentuk, yaitu dengan diperlihatkannya satu persatu segel pada dinding di sana, serta ada sebuah celah spasial yang kini mulai terbuka. Seketika dari dalam celah itu sebuah cahaya pun keluar menabrak Lord Kinchen sampai terpental. Alhasil Sang Wuji pun berhasil kabur dan kini kembali pada kelompoknya. Sementara Lord Kinchen dia hampir terjatuh ke dalam jurang. Langsung aja Sang Wuji yang telah berkumpul dengan semuanya, ia pun memimpin proses mengaktifkan segel terlarangnya yang langsung menekan semua orang termasuk Lord Kinchen dan tetua duo. Pada saat ini Lord Kinchen dibuat tidak berkutik karena energi sejati di dalam tubuhnya sudah tersegel. Dari kejauhan celah spasial masih terbuka dan di depannya terdapat sebuah pilar yang kemungkinan itu adalah sebuah peti mati dari sosok yang kuat. Hal itu bisa kita ketahui dari aura merah yang perlahan memasukinya berkumpul terserap ke dalam peti tersebut. Benar aja Lord Kinchen pun menyadari akan hal itu jika semua musuhnya inginlah membangkitkan sosok kuat di dalam peti mati tersebut. Pertama, Lord Kinchen mengeluarkan kekuatan pedang untuk menghancurkan tekanannya dan bergerak langsung menyerang Sang Wuji dan kelompoknya.
Dilanjutkan dengan tetua duo yang juga menghancurkan tekanan tersebut mengikuti Lord Qingchen menyerangnya juga. Dari kelima makhluk asing ini tentu aja tidak tinggal diam. Mereka juga bekerja sama menyatukan kekuatan mereka menahan serangan Qingchen dan tetua duo. Melihat ini Sang Wuji merasa kesal hingga bertanya-tanya bagaimana mungkin Lord Qingchen dan tetua duo masih bisa keluar dari tekanan formasi kebangkitan ini. Namun meski begitu Sang Wuji tidaklah menyerah. Ia pun kemudian menembakkan energinya ke atas formasi demi mempercepat proses kebangkitan dari sosok mereka. Alhasil setelah semua energi dari semuanya dikirimkan pada peti itu, seketika retakan pun mulai muncul. Dari bawah, semua wanita dan juga Lord Qingchen menjadi waspada. Tapi dia juga tidak tinggal diam, berusaha mencoba untuk menghentikannya dengan menyerangnya menggunakan kekuatan pedang. Lagi-lagi formasi pertahanan mereka ternyata lebih kuat daripada sebelumnya. Hal itu bisa dibuktikan dengan serangan Qingchen yang tidak bisa menghancurkannya. Meski begitu Lord kita tidak menyerah dan kembali terus menyerangnya. Dari samping, tetua duo kemudian memberikan informasi yang cukup penting, di mana di dalam kotak peti mati itu terdapat ahli kuat dari klan asing yang kini terluka dan masih tertidur. Yang dimana meskipun terluka parah, selama jiwa mereka masih ada maka dalam hibernasinya, klan asing selalu memperbaiki diri menyembuhkan luka mereka. Artinya di dalam peti ini terdapat sosok ahli kuat yang kemungkinan sudah sembuh dan itu sangat berbahaya. Dan untuk kelima makhluk asing ini, inginlah membangkitkan ahli kuat tersebut menggunakan formasi kebangkitan. Dan menurut tetua duo kalau di dalam peti mati tersebut terdapat seorang master kuat dari zaman kuno. Mendengar informasi tersebut, jelas Lord Qingchen menjadi terkejut kalau tak disangka di dalam peti itu ada sosok yang menakutkan. Alhasil setelah mengetahuinya Qingchen pun memerintahkan semuanya agar segera menghancurkan formasi ini, yaitu untuk menggagalkan kebangkitannya. Lagi-lagi di sana Lord Qingchen mengerahkan kekuatan pedang menyerang formasi pertahanan musuh. Akan tetapi peti mati tersebut nampak mulai bereaksi yang kemungkinan tak lama lagi akan segera hancur. Dari bawah, tetua duo juga berpikiran yang sama kalau di saat ini mereka sudah terlambat menghentikan kebangkitan makhluk asing ini. Dan benar aja peti itu pun meledak dan di dalamnya muncul sosok seperti monster yang memiliki kekuatan luar biasa. Sosok tersebut kemudian bertanya siapakah yang telah mengganggu tidur panjangnya ini. Dan diketahui jika sosok ini bernama Monster Mokara. Seketika Sang Wuji dan semuanya pun maju menangkupkan tangan sembari menjelaskan identitas mereka yang juga keturunan ras asing. Selain itu, Sang Wuji juga mengatakan kalau merekalah yang telah membangkitkannya, yang dimana tujuan kebangkitannya kali ini ingin agar klan asing merebut kembali kejayaan di masa lalu, yaitu dengan memusnahkan manusia. Kembali sebuah ledakan pun dimunculkan yang seperti Mokara ini sangatlah kesal. Dari kejauhan, Lord Qingchen benar-benar waspada karena dia tidak bisa melihat kultivasi monster ini yang sebenarnya. Dan kalau dari aura barusan, Lord Qingchen menduga Mokara ini memiliki ranah di atas Martial Emperor. Langsung aja Sang Wuji pun meminta pada Mokara untuk melenyapkan ras manusia di belakangnya yang sedari tadi mengganggu proses kebangkitannya. Oleh karena itu, Sang Wuji meminta Mokara untuk bertindak melenyapkannya. Mendengar kata-kata manusia, kembali Mokara pun murka dan siap untuk bertindak. Dia langsung mengeluarkan sebuah aura kuat yang membuat Sang Wuji dan yang lainnya terpental. Begitu juga dengan Lord Qingchen dan yang lainnya, yaitu mulai merasakannya. Lord Qingchen tahu jika ini merupakan serangan gelombang suara jiwa, yang dimana hanya dengan suara aja mampu menggetarkan jiwa. Di sana, Mokara pun perlahan turun mendekat ke arah Qingchen dan tetua duo. Ia kembali mengeluarkan suara jiwa yang sampai seisi formasi di dalam reruntuhan itu mulai bereaksi dibarengi dengan ketiga wanita yang kesakitan. Dari sini Lord Qingchen sudah mulai paham dengan struktur formasi di tempat ini, yang dengan inilah Lord Qingchen pun mengerti dan sudah bisa menghancurkannya.
Tapi sebelum itu Lord Qinshan terlebih dulu menuju pada ketiga wanita yang kini kesakitan. Dia langsung mengeluarkan teknik yang bisa menahan gelombang suara tersebut. Melihat ini Mokara sedikit kesal karena manusia kecil seperti Qinshan berani-beraninya melawan serangannya. Di sana Mokara pun menjadi kesal dan siap untuk menyerangnya lagi, dan setelah itu cerita pun bersambung. Seperti biasa sebelum Mimin akhiri videonya, Mimin akan tampilkan cuplikan dari episode selanjutnya yang tentu saja ini sangat-sangat tidak terduga. Di mana dalam cuplikannya kita bisa melihat kalau ternyata tetua duo ini sudah mengetahui mengenai sosok Mokara ini. Dia nampak seperti terlihat bersekongkol dengannya. Dia tertawa keras merasa senang karena akhirnya sosok yang dia tunggu akhirnya sudah datang, yaitu monster Mokara. Sontak melihat ini kelompok Sang Wuji dan yang lainnya mereka merasa kaget. Begitupun dengan kelompok Qinshan yang juga tidak menduganya. Langsung aja tetua duo mengeluarkan auranya yang sungguhlah kuat. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah tetua duo ini hanyalah akting belaka? Karena dalam perkataannya dia sudah enggak takut lagi pada Lord Qinshan. Ataukah dia memang memiliki hubungan kuat dengan Mokara yang bisa membantunya keluar dari kekangan Qinshan? Jikapun penasaran, Mimin akan lanjutkan di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.